Halo, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Arif, dosen di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pekerjaan sosial dan berbagai bidang lainnya, yaitu teknik assessment. Materi ini akan membantu Anda memahami bagaimana melakukan assessment secara efektif dan sistematis untuk mengidentifikasi masalah dan potensi klien maupun masyarakat. Apa itu assessment? Assessment adalah proses pengkajian yang melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi klien atau masyarakat. Assessment bukan hanya sekadar pengumpulan data, tetapi juga analisis yang menjadi dasar untuk merencanakan tindakan atau intervensi yang tepat. Filosofi dan latar belakang assessment. Profesi pekerjaan sosial misalnya menuntut 3 aspek utama: ilmu pengetahuan, keterampilan aplikasi, dan kepentingan umum. Assessment menjadi jembatan penting untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut dalam praktik nyata. Menurut para ahli, assessment adalah proses dinamis yang melibatkan klien dan pekerja sosial untuk memahami situasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Faktor-faktor penting dalam assessment melibatkan berbagai faktor yang harus diperhatikan, antara lain faktor biofisikal, faktor kognitif, faktor emosional, faktor budaya, faktor perilaku, faktor motivasi, sistem keluarga, faktor lingkungan. Tahapan dalam assessment. Proses assessment biasanya terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu 1. Pra-assessment, yang meliputi intake, perizinan, perkenalan dengan stakeholder, observasi lingkungan, pengumpulan data sekunder, dan penyusunan rencana assessment. 2. Pelaksanaan assessment dengan wawancara, observasi, brainstorming, pemetaan potensi dan masalah, kajian kelembagaan, serta analisis SWOT. 3. Identifikasi masalah dan potensi, termasuk pembuatan matriks ranking masalah dan analisis alternatif pemecahan masalah. Kompetensi dan keterampilan dalam assessment. Untuk melakukan assessment yang efektif, seorang pekerja sosial atau profesional lain harus memiliki kompetensi seperti 1. Mengidentifikasi dan memahami potensi klien. 2. Mengidentifikasi dan memahami masalah klien. 3. Menentukan saran yang tepat untuk mengatasi masalah. 4. Melatih kerjasama tim, teamwork. Keterampilan yang dibutuhkan antara lain wawancara, observasi, brainstorming, teknik pemetaan, kajian kelembagaan, dan analisis SWOT. Pentingnya assessment dalam praktik. Assessment adalah tahap yang sangat penting, karena keberhasilan tahapan berikutnya sangat bergantung pada ketajaman dan kedalaman assessment. Dengan assessment yang baik, kita dapat membuat rencana tindakan yang tepat dan memberikan treatment yang efektif. Contoh penerapan teknik assessment. Untuk memperjelas bagaimana teknik assessment diterapkan, mari kita lihat sebuah studi kasus sederhana. Studi kasus. Seorang pekerja sosial mendapat tugas untuk membantu sebuah keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan konflik internal. Dalam proses assessment, pekerja sosial melakukan wawancara dengan anggota keluarga, observasi lingkungan rumah, dan mengumpulkan data sekunder dari RT setempat. Dari hasil assessment, ditemukan beberapa masalah utama. 1. Pendapatan keluarga yang tidak stabil. 2. Komunikasi yang kurang baik antar anggota keluarga. 3. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dalam pendidikan. Selain itu, ditemukan potensi seperti 1. Keluarga memiliki keterampilan membuat kerajinan tangan yang bisa dikembangkan. 2. Dukungan dari tetangga yang cukup baik. Berdasarkan data ini, pekerja sosial dapat merancang intervensi yang tepat, misalnya pelatihan keterampilan kerajinan untuk meningkatkan pendapatan, serta sesi konseling keluarga
untuk memperbaiki komunikasi. Dengan studi kasus ini, diharapkan Anda dapat lebih mudah memahami bagaimana teknik asesmen bekerja dalam praktik nyata. Demikian pembahasan kita tentang teknik asesmen. Semoga materi ini dapat membantu Anda memahami pentingnya asesmen dan bagaimana melakukannya dengan benar. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan Anda dalam melakukan asesmen. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.